Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera 9 Juni 2022. Mari saat ini saya mengajak kita bersama-sama mempersiapkan hati kita membuka hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Sang Sumber Hikmat di dalam kehidupan kami, saat ini kami rindu hati kami boleh dibukakan oleh hikmat yang dari Tuhan. Melalui firman Tuhan, kami boleh lebih lagi Tuhan memiliki pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan. Dan biarlah iman kami sungguh-sungguh boleh semakin hari bertumbuh untuk lebih lagi memahami Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini, yaitu dari Efesus 1 ayat yang ke-17 hingga 19. Namun untuk menjadi gambaran yang lebih jelas bagi setiap kita, saya akan membacakan mulai dari ayat 15 hingga 19. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, surat Efesus merupakan sebuah surat nasihat yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Di dalam bagian awal dari surat ini, Paulus mengungkapkan rasa syukurnya kepada jemaat di Efesus, karena jemaat di Efesus menjadi orang-orang yang boleh dikenal melalui iman dan juga kasih mereka. Di sini kita melihat keluarga damai, berarti jemaat Efesus ini merupakan jemaat yang cukup baik di dalam kehidupan iman mereka, di dalam pengenalan mereka akan Tuhan. Akan tetapi yang menarik, jikalau kita baca di dalam ayat yang selanjutnya, dikatakan Paulus meminta, atau Paulus ini berdoa dalam bahasa aslinya kepada Tuhan Yesus supaya jemaat di Efesus ini diberikan roh hikmat untuk mengenal Tuhan. Nah, ini merupakan suatu hal yang aneh. Bukankah jemaat Efesus ini tadi dipuji sebagai jemaat yang sudah dikenal di dalam iman dan kasih mereka? Tetapi kenapa Paulus masih terus meminta atau mendoakan supaya jemaat di Efesus ini mendapatkan roh hikmat untuk mengenal Tuhan? Apakah ini seperti menunjukkan bahwa jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang masih belum mengenal Tuhan Yesus dengan benar? Bukan, keluarga damai. Yang dimaksud di sini adalah bukan hanya sekedar pengenalan yang benar, tetapi pengenalan yang seutuhnya. Di dalam bahasa aslinya yaitu menggunakan kata epignosis yang diterjemahkan sebagai pengenalan yang benar atau pengenalan yang sepenuhnya atau pengenalan yang lebih penuh, lebih lengkap. Ini merupakan terjemahan yang lebih tepat. Keluarga damai, jadi apa yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah memang penting sekali bagi kita anak-anak Tuhan, umat Tuhan, jemaat Tuhan untuk mendapatkan pengenalan yang benar tentang siapa Allah kita. Akan tetapi ada hal yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu pertumbuhan di dalam pengenalan itu. Itu artinya Paulus ingin menasihatkan bahwa tidak cukup ketika kamu sudah mengatakan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan sebagai juru selamat di dalam kehidupanmu, dan kamu bahkan juga mengalami perjumpaan pribadi bahwa Dia adalah Tuhan yang sungguh-sungguh Allah yang sejati di dalam kehidupan kita. Akan tetapi Paulus juga mengingatkan kita bahwa
pengenalan yang seutuhnya itu tidak bisa didapatkan hanya dalam satu momen saja, satu proses, satu pengenalan saja. Tetapi itu membutuhkan suatu proses yang terus-menerus berlangsung. Sehingga semakin hari, semakin anak Tuhan itu akan dibukakan tentang siapa Tuhan yang sesungguhnya. Keluarga damai dan itu membutuhkan yang namanya roh hikmat. Yang di dalam pengertian Paulus di sini adalah Roh Kudus. Roh yang akan membimbing, yang akan terus-menerus menerangi kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya untuk semakin mengenal siapa Tuhan. Karena itu keluarga damai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada di antara kita yang merasa, wah kita ini bersyukur karena kita sudah menjadi orang yang percaya. Kita sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan bahkan kita mempercayai Yesus sebagai juru selamat pribadi di dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tidak cukup kita mengalami suatu momen perjumpaan untuk mempercayai Tuhan Yesus sebagai juru selamat saja. Tetapi Tuhan juga merindukan suatu kedalaman relasi, suatu pengenalan yang lebih utuh lagi akan Dia. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, seringkali anak-anak Tuhan terjebak di dalam goal iman yang salah. Terkadang kita merasa goal iman yang tepat adalah yang penting kita mendapatkan keselamatan. Yang penting jiwa kita sudah selamat, kita mati, kita pasti akan masuk surga. Atau bahkan ada juga orang-orang yang beranggapan bahwa goal iman yang benar adalah yang pasti aku sudah bisa memberikan buah bagi Tuhan. Aku memberikan persembahan yang banyak. Aku membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Itu saja sudah cukup. Tidak, keluarga damai. Tetapi goal iman kita adalah kita menjadi orang-orang yang hidup semakin dekat dengan Tuhan. Bukan hanya berapa banyak yang kita hasilkan, tetapi seberapa dalam hubungan kita bersama-sama dengan Tuhan. Inilah yang menjadi sebuah kemuliaan, suatu keindahan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Keluarga damai, memang kita bisa selamat, jiwa kita masuk ke surga, karena kita percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Tetapi apakah di dalam kehidupan ini kita pun menikmati Tuhan kita? Apakah kita sungguh-sungguh sudah merasakan surga itu di dalam kehidupan kita di dunia ini? Surga tidak ada artinya tanpa relasi, tanpa cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus. Karena kehidupan surga yang sesungguhnya adalah menikmati keindahan relasi bersama dengan Tuhan. Keluarga damai, biarlah hidup kita semakin hari boleh semakin rindu untuk mengenal Yesus, untuk lebih lagi mendalami cinta kasih-Nya, dan lebih lagi iman kita, kasih kita pun ditambah-tambahkan dari hari ke hari. Melalui apa? Melalui kita terus-menerus setia membangun hubungan dengannya. Dengan kita terus berkomunikasi, kita berdoa kepada Tuhan kita. Kita membaca apa yang menjadi kehendak-Nya melalui firman Tuhan. Dan kiranya biarlah dari hari ke hari Roh Kudus itu boleh terus membukakan hikmat yang dari Tuhan dan terus membukakan hati kita, dilembutkan untuk terus-menerus merasakan kasih Tuhan yang sungguh boleh Dia berikan di dalam kehidupan kita sepanjang hari. Mari saat ini kita memiliki hidup yang sungguh-sungguh boleh diterangi oleh kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, yang tidak hanya menjadi sekedar Tuhan atau Tuan, penguasa di dalam kehidupan kami, tetapi Engkau juga menjadi kekasih kami, yang sungguh kami boleh nikmati kasih-Nya, kemuliaan-Nya di dalam kehidupan kami. Dan itulah yang boleh menguatkan hari-hari kami Tuhan, karena kami percaya kami hidup, kami bersama-sama dengan Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk semakin hari semakin
memahami cinta kasih-Mu, dan kami boleh semakin bertumbuh untuk lebih lagi mengenal Engkau, lebih lagi rindu untuk semakin mengasihi Tuhan. Tuhan, inilah yang menjadi suatu kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.